Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Eskiel Sitorang. NIM saya 5231230020 dari kelas TEC. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 di bab 1, yaitu pengenalan MATLAB. Untuk melalui langkah-langkahnya, di sini dimulai dari latihan, yaitu yang pertama buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau window, jendela ruang kerja workshop, jendela story atau comment story, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di step comment. Di sini sudah ada codingan yang saya buatkan, yaitu untuk meminta dari input NIM yang dimana NIM sama dengan input. Yang saya masukkan adalah masukkan NIM Eskiel Sitorang S, dan ini sebagai input stringnya. Selanjutnya mengkonversi setiap karakter angka dalam string menjadi angka numerik digit sama dengan NIM 0. Selanjutnya menjumlahkan semua digit dalam NIM, hasil jumlah sum digital NIM, dan menampilkan hasil disp. NIM adalah Eskiel Sitorang. Ini untuk memanggil dari NIM-nya. Dan selanjutnya disp hasil jumlah dari NIM Eskiel Sitorang adalah num 2 ter hasil jumlah yang yang dimana dari NIM ini yaitu adalah untuk meminta input dari pengguna ya. Yang argumen yang pertama dimasukkan itu NIM Eskiel Sitorang untuk menampilkan teks dari kepada pengguna sebagai prompt-nya. Dalam argumen kedua itu, yaitu CS ini, untuk memberitahu MATLAB bahwa untuk perlakukan input pengguna sebagai string atau teksnya, karena ini penting NIM terdiri dari karakter angka-angka. Digit NIM 0 itu adalah memiliki nilai yang ASCII, karakter digit 0, 1, 2 sampai seterusnya, untuk memiliki nilai ASCII yang berurutan. Untuk mengurangkan karakter 0 dari string NIM ini, maka MATLAB ini secara otomatis untuk melakukan operasi per elemennya. Dalam setiap karakter dalam string NIM akan dikurangi dengan nilai ASCII-nya dari karakter nolnya. Untuk hasilnya itu sebuah array numerik per digit NIM-nya, yang dimana setiap elemennya adalah nilai numerik yang sesuai dengan NIM dengan NIM yang ada. Untuk hasil jumlah sum, yang dimana ini adalah fungsi di MATLAB itu untuk menghitung dari semua elemen dalam sebuah array. Dalam kasus ini sum digit akan menjumlahkan semua digit dengan numerik telah kita konversi sebelumnya. Nah, diff di sini ini adalah untuk digunakan menampilkan teks atau nilai ke comment window yang ada di sini, dan untuk NIM ini adalah untuk cara menggabungkan string detail dengan nilai dari variabel NIM yang ada di sini. Untuk hasil jumlah NIM
skill semua orang adalah itu sama seperti sebelumnya, digunakan untuk menampilkan output berarti dari si comment window-nya, atau fungsi itu mengkonversi nilai numerik dalam variabel atau hasil jumlah menjadi sebuah string, karena ini sangat diperlukan untuk menggabungkan dengan string literal lainnya untuk ditampilkan ya di dips ya. Nah, untuk comment window ya, itu adalah hasil dari si codingan tadi, maka saya masukkan di sini NIM-nya. Maka secara otomatis di comment window-nya akan menampilkan NIM dan juga hasil jumlah digit NIM oleh SQL sistem orang. Untuk workspace-nya yaitu dimulai dari seperti yang tadi 5,2 dan ini adalah digit per digit lalu NIM-nya. Dan ini hasil jumlah digit NIM yang ada di codingan tadi. Dan inilah NIM dari SQL sistem orang tadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu di modul 1 untuk bab 2 ya, yaitu di mana variabel, operator dan matriks dan di sini untuk membuat dua buah matriks dengan sembarang ukuran. Kemudian dilakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks dan untuk perhatikan cara kerjanya. Di sini definisi matriksnya untuk mendefinisikan si matriks A-nya dan berukuran di 2x2 dengan elemen 12 12.34. Nah, di sini operasi matriksnya, yang dimana penjumlahan ini untuk menghitung hasil dari si A tambah B-nya atau penjumlahan matriks A dan B. Dan pengurangan ini menghitung hasil pengurangan matriks A dan B, dan juga menghitung determinan dari matriks A dan B. Nah, yang selanjutnya itu menghitung inverse dari si matriks A. Yang selanjutnya ini untuk menampilkan hasilnya, menampilkan hasil operasi, yang dimana serangkaian dips ini adalah untuk digunakan untuk menampilkan nilai matriks dari matriks A, matriks B, dan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan, yaitu determinan A dan inverse A ke comment window yang ada di sini ya. Nah, untuk kode ini itu mendefinisikan dua matriks ya, melakukan operasi penjumlahan juga pengurangan dan juga mencari determinan, determinan A, juga mencari inverse A, dan kemudian menampilkan semua yang ada dihasilkan olehnya. Yang kedua itu membuat skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang pertama, yang kedua itu mean dari nilai 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Yang dimana di sini yang dimana di sini untuk menampilkan yang dimana di sini
yang tadi salah ya. Ini saya akan menjelaskan matriksnya dulu. Di sini kan matriks A ya. Di sini itu melakukan definisi matriks A dan B yang telah didefinisikan oleh si kode, dan penjumlahan A tambah B untuk menentukan hasil dari operasi penjumlahan matriks. Ini matriks A dan B dari dalam setiap elemen yang bersesuaian dari kedua matriks yang dijumlahkan tadi. Dan di sini pengurangan kurang B untuk mengambilkan hasil dari operasi pengurangan matriks B dari matriks A. Setiap elemen yang bersesuaian dari matriks B dikurangkan dari matriks A. Determinannya untuk menentukan nilai determinan dari matriks A dalam kasus ini adalah -2. -29. Inverse-nya itu untuk mengambilkan matriks inverse dari matriks A, dan ini perlu diperhatikan ya, bahwa nilai ditampilkan mungkin dalam format desimal. Baiklah, yang selanjutnya itu membuat skrip sederhana ya untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, juga dari data nilai berikut ini. Yang pertama itu menghitung luas dan keliling lingkaran, yaitu R sama dengan 10. Inilah jari-jari lingkarannya. Luasnya itu pi R kali 2 keliling 2 dikali pi dikali R. Yang dimana ini adalah untuk menghitung luas dari lingkaran menggunakan rumus pi R pangkat 2, yang dimana pi itu adalah kosakata patika dari pi, dan juga jari-jari lingkaran pangkat 2 adalah jari-jari yang dikodratkan gitu. Yang selanjutnya itu untuk menghitung mean dari data nilai, yang dimana nilai 46, 60, 87, 58, 6, 70, 90, 100, mean nilai ini sama dengan mean itu menggunakan fungsi mean dalam kurung ya, untuk menghitung nilai dari rata-rata semua elemen dalam array nilainya. Yang selanjutnya menampilkan hasil, yang dimana diff dari luas lingkaran diisi luas untuk menentukan teks luas lingkarannya yang diikuti oleh nilai variabel luas yang telah dirubah menjadi string dengan menggunakan num ya. Yang di sini diff sekeliling lingkaran itu untuk ini keliling ya. Berarti untuk menemukan teks yang keliling lingkaran yang diikuti dengan nilai variabel keliling yang telah diubah menjadi string. Kalau ya, terus yang selanjutnya itu mean nilai. Di sini dia untuk menampilkan teks atau mean nilainya diikuti dengan variabel mean nilai yang telah diubah menjadi string. Karena kode ini menghitung luas dan keliling lingkaran dengan jari-jari 20, ini adalah untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam sebuah array. Untuk menghitung nilai datanya ya, dan dari si nilai-nilai tersebut ini. Dan yang selanjutnya itu untuk menampilkan semua perhitungan dan data ke command window yang ada di sini. Nah, command window yang ada di sini ya. Untuk luas lingkarannya itu 314,1593.
Inilah perhitungan luas lingkaran dengan jari-jari 20 menggunakan rumus Pi dikali 20 pangkat 2 dengan nilai Pi yang digunakan presisi tinggi sehingga hasil yang ditampilkan itu beberapa angka desimal. Ya, juga keliling lingkaran itu adalah hasil dari perhitungan keliling lingkaran dengan jari-jari 20 untuk menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali 20. Ini sama saja luasnya dan hasilnya ditampilkan dengan presisi yang lebih tinggi. Dari data nilainya ini inilah hasil perhitungan dari rata-rata meannya dari semua nilai array yang ada dalam nilai dan menghitung dan dengan menjumlahkan semua elemen array dan membaginya dengan jumlah elemen tersebut. Bahwa kombinasi ini untuk menunjukkan output yang dihasilkan oleh si perintah div ini dalam kode. Juga di sini terlihat kalau perhitungan luas dan keliling lingkaran juga ada daftar-daftar nilai dan nilai-nilai data dari data tersebut. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu yaitu tugas. Hitunglah dengan menggunakan MATLAB yang A yaitu 12/3,5, yang B 3+5/4 buka kurung 2 tutup kurung 2, ini buka kurung 0,252 tambah 0,752 tutup kurung 1/2, yang D 2 buka kurung 6/0,3 tutup kurung. Yang pertama itu dalam operasi aritmatika ya, yaitu yang A ini untuk menghitung 12 dibagi 3 tambah 5 dengan hasilnya 1,5. Di sini juga menghitung 3 tambah 5 bagi 4 yaitu dikali 2, yang ini 0,25 dikali 2 tambah 0,75 kali 2 yaitu 1/2, yang D 2 bagi buka kurung 6 bagi 0,3. Dan setelah yang di bagian di sini adalah menampilkan hasil dari si ini yang diperintahkan oleh div dalam serangkaian div ini, yaitu untuk memerintahkan juga digunakan menampilkan teks deskriptif yang diikuti dengan nilai dari variabel hasil dari 1 hingga hasil 8. Fungsi 8 dan fungsi ini adalah penting untuk menentukan teks deskripsi yang diikuti dengan nilai-nilai dari variabel itu oleh hasil hingga ke hasilnya. Yang selanjutnya itu menu
di jendela ini bagian bawah itu untuk menampilkan si output ya dari perintah-perintah yang telah dijalankan oleh MATLAB. Yang ini yang first A, yaitu hasil dari minus 0,2414, dan ini 0,3103, 0,1379 minus 0,0345. Di sini hasil dari luas lingkarannya itu 314,1593, dan juga keliling lingkaran 62,83839. Maka band dari nilai itu nilainya 73,2. Dan ini adalah hasil yang ditemukan rata-rata mean ya dari sekumpulan data numerik yang ada. Dalam kode sebelumnya juga telah ditampilkan sebuah array atau vektor berisi angka, dan fungsi mean itu digunakan untuk menghitung rata-ratanya. Hasil 12/3,5, dan ini adalah hasil dari operasi bagian 12 dibagi dengan 3.51. Dan kode-kode sebelumnya itu melakukan perhitungan ini dan yang ditampilkannya. Hasilnya itu 3 tambah 5 per 4 pangkat 2, 18,0625. Dan yang kemudian ini hasil dari ini adalah hasil operasi matematika 10.25 ditambah dengan 2 dikurangi 0,75 dikurangi 21, juga hasilnya dikalikan dengan setengah. Untuk hasil yang ini adalah hasil dari operasi matematika dibagi dengan 16 dibagi 0,311. Dan untuk secara singkatnya ini bagian itu menampilkan hasil dari perhitungan nilai yang dihasilkan oleh kode yang ada kodikan di atas tadi ya, yang telah dijalankan sebelumnya. Yang ini juga ini mencakup hasil operasi matriks atau inverse, perhitungan geometri atau luas dan keliling lingkaran, analisis data, statistik, mean, dan operasi aritmatika sederhana ya. Kemudian yang selanjutnya itu ini. Untuk mendefinisikan variabel A sama dengan 5 itu ini untuk mendefinisikan A dengan nilai 25, yang B nanti mendefinisikan B dengan nilai 50, yang ini untuk mendefinisikan nilai C 125, dan yang terakhir yang D untuk mendefinisikan nilai D yaitu 89. Menghitung hasil operasi X sama dengan ini untuk menghitung hasil perkalian A ditambah B juga ditambah C, dan yang Z ini untuk menghitung hasil perkalian dan juga pertambahan D dikali A atau B ditambah C, dan Y sama dengan A per D ditambah B. Di sini yaitu perintah-perintah oleh menampilkan teks dari hasil A tambah B ditambah C, dan diikuti juga dengan nilai variabel hasil A, B, C ya. Selanjutnya ini untuk menampilkan teks dari hasil D dikali A atau B tambah C, dan yang terakhir itu untuk menampilkan hasil teks dari A atau D ditambah B
B ini dengan hasil variabel yang dibagi dan dibagi-bagi. Untuk penjelasan comment window yang ini adalah hasil dari perhitungan A tambah B tambah C yaitu 200, berarti A tambah B tambah C, ya kan? Dan juga ini hasil Z sama dengan D dikali A B tambah C, 169,5000. Dan yang ini hasil dari perhitungan yang dihasilkan oleh Y sama dengan A D tambah B. Baiklah, di sini saya akan memulai modul ke-1 yaitu bab 3, yaitu M-file, fungsi, dan grafik. Tugas yang pertama itu adalah membuat program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjang 5, lebar 3, tinggi 6,5, dan beri nama program ini dengan prog balok M. Yang pertama itu program untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Yang selanjutnya diketahui panjang, lebar, dan tinggi balok. Panjang 5, lebar 3, tinggi 6,5. Di sini untuk mengetahui panjang, lebar, dan tinggi balok yang akan diprogramkan untuk menghitung volumenya dan luas permukaan baloknya. Nah, selanjutnya itu menghitung volume balok, yang dimana di sini volume sama dengan panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Yang selanjutnya menghitung luas permukaan balok. Luas permukaannya 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dan dikali tinggi. Untuk fungsinya di sini itu adalah untuk menghitung luas permukaan balok yang ada di panjang, lebar, dan tingginya. Terus yang selanjutnya yang di sini untuk menampilkan hasilnya. Dips ini di sini adalah untuk menampilkan hasil dari volume balok dan luas permukaan balok. Nah, untuk di bagian comment window ya adalah untuk menghasilkan hasil outputnya, yaitu prog balok, volume balok yang dimana hasilnya 97,5 dan luas permukaan balok yaitu 134. Dan di bagian workspace-nya yaitu ini untuk lebar, dan ini untuk tinggi, dan ini untuk luas. Selanjutnya untuk membuat suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok. Keluaran fungsinya sama dengan volume dan luas permukaan balok, dan beri nama fungsi ini dengan menghitung balok M. Yang pertama itu yaitu fungsinya itu volume, luas permukaan. Hitung balok panjang, lebar, dan tinggi, yaitu fungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan baloknya. Menghitung balok itu volume seperti yang ada di atas tadi yang sudah saya jelaskan kodingan yang di atas. Yang dimana hasil outputnya, hasil yang ditampilkan di comment window-nya yaitu V, IP sama dengan hitung balok 4,2 di 1, dan volume balok yang ada hasilnya yaitu 8, dan luas permukaan balok yaitu hasilnya 28. Untuk hasil workspace-nya sudah tersedia di sini. Yang selanjutnya membuat fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi dengan 4 spesifikasi. Masukkan fungsi sama dengan panjang dan lebar alas prisma
serta tinggi prisma, keluaran fungsi volume dan luas permukaan prisma, dan beri nama fungsi ini dengan hitung prisma. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang di codingan di atas, yaitu volume luas permukaan dihitung prismanya, panjang, lebar, dan tinggi. Dan untuk bagian di sini adalah untuk menghitung volume prisma, yaitu volume panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Untuk di bagian sini menghitung luas permukaan prismanya. Luas permukaan itu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 buka kurung panjang dikali tinggi tutup kurung ditambah 2 dikali buka kurung lebar dikali tinggi. Untuk hasil dari hitung prisma panjang, lebar, dan tinggi ya, maka akan ditampilkan di comment window, yaitu hasil outputnya. Yang pertama yang di sini di ini adalah untuk menampilkan volume si prisma dan num 2 strV di luas permukaan prisma num 2 str, volume prisma sama dengan 120 dan luas permukaan prisma yaitu 188. Di sini hasil dari si yang ditampilkan oleh si workpiece-nya yaitu sudah ditampilkan di sini. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu di bagian latihannya, agar lebih memahami penulisan penggunaan dalam MATLAB, diperhatikan juga programnya ini. Berarti fungsi function itu di luas volume untuk membaca balok, panjang, lebar, dan tinggi. Fungsi persen di sini untuk menghitung luas dan volume pada balok. Nah, seperti yang ada di soal di sini, persen cara penggunaannya persen luas volume balok, berarti untuk panjangnya itu 12, untuk lebarnya 10, dan untuk tingginya 5. Luas dikali panjang dikali 1 ditambah panjang dikali tinggi ditambah 1 dikali tinggi. Volumenya itu panjang dikali 1 dikali tinggi. Simpan program di sini disuruh untuk menyimpan program tersebut dengan nama balok M, dan selanjutnya untuk membuat fungsi yang menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut, dan menyimpan fungsi tersebut dengan nama tabung dan kerucut M atau balok M. Untuk pemrogramannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, di soal tadi, function itu luas volume sama dengan balok buka kurung panjang, lebar, tinggi. Fungsi di sini yaitu fungsi untuk menghitung luas dan volume pada balok, dan cara penggunaannya itu yaitu di persen di luas di koma volume sama dengan balok 12,10 kali 5. Luasnya itu 2 dikali panjang dikali 1 ditambah panjang dikali tinggi ditambah 1 dikali tinggi. Volumenya itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini untuk bagian tabung. Dan di bagian kerucutnya itu di fungsi menghitung luas permukaan dan volume tabung. Cara menggunakan luas, volume tabung 7,10. Luas dikali Pi dikali R dikali buka kurung R tambah T. Luas permukaan tabung volumenya yaitu sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T, yaitu ini untuk volume tabungnya.
Dan di sini untuk menentukan hasil yaitu DIPS ini adalah untuk menampilkan hasil dari si luas permukaan tabung yang disertai num 2 STR atau luas, dan di sini DIPS untuk menampilkan volume tabungnya dan sertai num 2 STR volumenya. Dan itu untuk penyelesaian. Nah, ini untuk yang selanjutnya yang sudah tadi ditampilkan di atas. Yang kedua itu setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah skrip yang meminta inputan dari user bangun ruang apakah hitung flow dan volume. Dan inilah contoh yang sudah ada dikasih di soal, yaitu di modul 1. Dan untuk hasil codingannya yang pertama itulah ini di bagian codingan. Yang pertama kita harus tahu kalau div ini untuk menampilkan segala yang ada diperintahkan di sini, yaitu ini untuk melakukan program hitung luas dan volume, untuk menampilkan pilihan bangun ruang, untuk menampilkan yang pertama balok, yang kedua tabung, dan ketiga kerucut. Dan pilihan dan inputan itu untuk masukkan pilihannya atau pilihan Anda. Switch pilihan case yang pertama itu balok. DIPS hitung luas dan balok, volume balok. P sama dengan input masukkan panjang balok. L sama dengan input masukkan lebar balok. T sama dengan input masukkan tinggi balok. If ini P, 1, T sama dengan 0, dan errornya di sini dimensi harus lebih besar dari 0. Berarti dimensinya harus lebih besar dari 0. Luas volume sama dengan balok P1T. Print luas permukaan balok sama dengan 2 desimal per N sama dengan luas print volume balok sama dengan 2 desimal per N volume. Dan seperti yang sudah kita lihat di sini, inilah untuk codingannya, dan seperti ini juga untuk lanjutan codingannya sampai ke case 3. Dan ini adalah untuk hasil dari codingan yang sudah saya buat. Untuk yang pertama itu hasilnya yaitu di command window program hitung luas dan volume. Ini untuk pilihan bangunan ruangnya. Yang pertama itu balok, kedua tabung, yang ketiga kerucut. Ini untuk masukkan pilihannya. Yang di sini saya masukkan 1, yang dimana dia akan menampilkan luas, volume, dan balok. Masukkan panjang balok 10, masukkan lebar balok 8, dan masukkan baloknya 5. Dan volume dan luas permukaan balok itu ya sama dengan 340,00, dan volume balok 400,00. Baiklah, sekian dari hasil presentasi pada modul pertama. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada modul yang kedua, yaitu yang dimulai dari modul praktikum 1, modul 2 praktikum 1. Yang pertama itu tugas. Untuk tugas yang pertama, buatlah program menggunakan M-file untuk membangkitkan gelombang AM dengan on off dan gain, dan modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo 1, 2, 1, 3, 1, 4 sampai dengan seterusnya. Dan frekuensi sinyal berubah seperti deret DF, F, 2F, 3F, dan sampai F seterusnya. Dan di sini dipertanyakan sinyal apakah yang muncul. Dan ketiga itu seperti pada nomor 2 juga. Dan sinyal dan amplitudo berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Dan pertanyaannya sinyal apakah yang muncul. Yang pertama itu hasil dari gelombang
AM-nya atau amplitude modulation. Yang dimana di sini amplitude generation-nya program untuk membangkitkan gelombang amplitude modulation, dan di sini nama praktikum, di sini untuk nama, di sini untuk name. Di sini parameter sinyalnya yaitu di sini untuk mencari frekuensi sampling, dan di sini untuk mencari faktor waktu atau durasi 0,01 detik, dan di sini frekuensi sinyal pembawa atau hertz per hertz, frekuensi sinyal modulating hertz, dan indeks modulasi. Di sini sinyal modulating atau sinyal sinusoida, dan untuk mendefinisikan parameter sinyal atau di sini frekuensi, amplitude, waktu, dan ini membuat sinyal pesan dan sebagian juga memakai gelombang AM dengan mengalihkan sinyal pesan dan parameter dengan pembawa menampilkan hasil dalam plot. Yang selanjutnya membangkitkan on off keying atau OOK. Sebelumnya, on off keying ini adalah teknik modulasi digital yang mengaktifkan atau mengaktifkan sinyal carrier berdasarkan data biner 0 atau 1. Parameter sinyal di sini yaitu frekuensinya 10.000 atau frekuensi sampling. Di sini bit duration atau durasi tiap bit per 0.001. Dan di sini direct data biner seperti mana di sini 10110010. Dan di sini nim bits per length per data. Dan di sini total bits vektor total, dan juga sinyal pembawa atau carrier atau OOK, dan frekuensinya 1000 frekuensi pembawa, dan carrier cost 2 dikali P1 dikali C dikali T totalnya. Di sini dia untuk membuat biner dan menghasilkan sinyal carrier bit yaitu 10 saat bit 1 dan 0 saat bit 0. Menggabungkan hasilnya menjadi sinyal OOK seperti ini. Dan ini data binernya. Ini sinyal OOK-nya atau on off keying, dan menampilkan data biner dalam OOK. Data biner ini ya, data biner. Dan yang selanjutnya itu hasil dari modifikasi program pada 4A dengan amplitude 1/2, 1/3 sampai terusnya. Frekuensi berubah seperti deret F1, F2, F3, F sampai seterusnya. Di sini adalah hasil dari sinyal setelah dimodifikasi, dan di sini sintesis sinyal dengan 19 komponen. Dalam menganalisis sinyal dengan amplitude awal, juga menjumlahkan sinyal sinus dengan frekuensi kelipatan F, juga memvariasikan amplitude sesuai urutan yang ditentukan, dan menampilkan hasil sinyal gabungan seperti yang sudah ditampilkan. Untuk yang selanjutnya itu
dan di sini untuk kesimpulannya yaitu gelombang AM dihasilkan dengan mengalihkan sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Dan di sini gelombang OK-nya on off keying dihasilkan dengan menyalakan dan mematikan coil sesuai data biner. Sinyal dengan variasi frekuensi dan amplitudo menghasilkan untuk tergantung distribusi komponennya. Dan kode ini juga dapat digunakan untuk memahami. Dan yang selanjutnya itu sinyal dengan berkelipatan mengendap hingga sinyal frekuensi dengan frekuensi 40 kalinya, yang dimana di sini adalah sinyal dan amplitudo berubah dengan genap hingga sinyal frekuensi 40 kalinya, seperti yang sudah ditampilkan di sini, yaitu sintesis sinyal dengan harmonik genap hingga 40 F atau 40 frekuensi. Dan inilah hasil dari gelombang yang sudah dilipatkan. Yang selanjutnya itu adalah praktikum 2 yang saya akan jelaskan. Yang selanjutnya itu adalah menjelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Dari penjelasan disertai dengan gambar. Seperti yang sudah tertera di sini, adalah sampling sinyal sinus 1 Hz, yang dimana saat frekuensi tinggi 100 Hz sinyal tampak mulus, dan saat frekuensi menurun 50 Hz 25 Hz sinyal tidak terlihat dengan baik tetapi lebih berbentuk tangga. Saat frekuensi sangat rendah 10 sampai 3 Hz, jumlah titik sampling berkurang drastis menyebabkan sinyal tidak lagi mewakili bentuk asli yang seharusnya tampak mulus seperti saat ditampilkan frekuensi 100 Hz. Seperti yang sudah kita lihat, inilah pada saat frekuensi 100 Hz, dan di sini pada saat 50 Hz, di sini 25 Hz, maka dia semakin bertangga-tangga atau tidak memiliki simulus yang ada di 100 Hz. Dan apabila dia menurun ke 10 Hz, dia semakin memiliki ruang atau tangga-tangganya. Begitu juga di 5 Hz sampai di 3 Hz dan memiliki gelombang yang tidak sempurna. Aliasing saat rendah saat rendah 1-2 Hz diresolusi dengan baik. Saat meningkatkan 10, 15, 18 Hz terjadi desing frekuensi cukup tinggi dibandingkan F, sehingga hasilnya terlihat seperti yang memiliki frekuensi lebih rendah dari hasilnya. Ini dia ya. Di sini seperti yang sudah dituliskan di sini. Di sini aliasing saat sinyal dikonstruksikan dengan baik 1 sama 2 Hz,
Maka pada saat di 10.53 10 15 sama 18 10 15 sama 18, makanya tidak ada yang terjadi di asing karena frekuensi tidak cukup tinggi dibandingkan F frekuensinya, sehingga Asia terlihat seperti memiliki frekuensi lebih rendah dari aslinya yang sudah ditampilkan di 100 Hz ini. Dan yang selanjutnya itu pengaruh sampling sinyal jamak dengan frekuensi 1000 Hz. Spektrum sinyal sangat tampak jelas karena dia semakin tinggi semakin mulus atau semakin jelas dia dari arah gelombangnya. Dengan frekuensi yang lebih rendah 500, 300 bahkan 500, 400 bahkan 300 Hz, sinyal mulai kehilangan beberapa komponennya dan menyebabkan distorsi. Dan seperti yang sudah kita lihat di sini, dia akan distorsi dan menghilangkan beberapa komponen yang ada. Dan pengaruh frekuensi pada suara rekaman, yaitu frekuensi 44.000 menghasilkan suara berkualitas baik. Maka pada saat frekuensi dia di 44.000, dia akan menghasilkan rekaman suara yang sangat baik. Pada frekuensi lebih rendah 3.000, 30.000, 20.000, 10.000, bahkan 5.000 menyebabkan penurunan kualitas suara dengan frekuensi 5.000 menghasilkan suara yang sangat buruk. Baiklah, yang selanjutnya itu modul praktikum 3 yang dimana disuruh membuat program file untuk memainkan nada panggil nomor HP masing-masing, frekuensi dan mengubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, dan di sini disuruh untuk mengamati perubahan nadanya. Dan yang kedua, membuat program file untuk memainkan satu lagu. Jadi sendiri lagu yang Anda buat sesuaikan dengan frekuensi sampling hingga nada jelas didengar. Untuk hasilnya, buatlah program filenya itu menggunakan nada membagikan nada panggil nomor HP masing-masing. Buatlah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, dan amatilah perubahan nadanya. Pada pertemuan ini kita akan membagikan berbagi nada dengan MATLAB ya, menggunakan fungsi sinusoidal naik sama berbasis pada frekuensi fundamental dari masing-masing not musik yang ada. Dalam pembuatan dasarnya itu di frekuensi 16.000, 4.000, default sampling rate, up sampling, down sampling. Di pada for sampling, dan ini adalah gelombang original tone sequence atau default sampling rate, dan ini yang disebutkan rekom window Garrett tone playing tone with default sampling rate 8.000 Hz, play tone with sample rate 6.000 Hz, playing tone with down sample rate 4.000 Hz. Dan di sini membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing dengan mengubah frekuensi menjadi up, down, dan sampling. Up, down, dan sampling ya. Pada dia di frekuensi 44.100 sekitar.
Dan sini tuh memainkan satu full lagu, pilih sendiri lagu yang akan dibuat ya. Di sini ada lagu yang sudah dipilih dan menyesuaikan frekuensi samplingnya. Panjang nada 1/4 detik, panjang nada setengah detik, panjang nada 3/4 detik, panjang nada 1 detik. Sound untuk fungsi sini untuk menentukan definisi nada ya, C, sin, do kali P sampai terusnya menggunakan rumus, dan ini menambahkan hasil dari si definisi nadanya tadi. Dan ini adalah notasi lagu Indonesia Raya yang saya tampilkan. Dan di sini untuk nada istirahat atau nada diam dia. Lah di sini saya juga untuk penjelasan modul 3 tadi. Saya akan menunjukkan di modul 4. Yang selanjutnya itu modul praktikum 4 ya. Yang dimana di sini diberikan 2 tulisan diskrit sebagai berikut: X dalam kurung N1 yang mana variabelnya 10342 XN 2 variabelnya 241 matriksnya 11. Di sini adalah untuk menampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB. Pada saat dia XN tambah 4 kurung 1, di sinilah definisi sinyal diskritnya. Sini adalah sinyal asli XN, N length NX1, sumbu waktu X-nya. Dan pergeseran sinyal X N tambah 4 plot hasil pergeseran stem NX1 BO display name all on stem shifted XN1 R display out. Dan di sini label dan judul grafik X label itu untuk menampilkan si N. Yang label itu amplitudonya untuk mendeskripsikan amplitudo, dan titel ini adalah menampilkan sinyal pergeseran sinyal ini judul besarnya XN1 ke X, dan gridnya itu adalah on untuk mengonkan menjalankan. Ini adalah amplitudo terhadap ini X-nya, dan di sini amplitudonya. Yang kedua XN4 2. Di sini definisi sinyal diskritnya seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, ia adalah length sumbu SAS. Di sini pergeseran sinyal X, dan ini shifted menggeser indeksnya, dan plot hasil pergeseran stem XNBO display name hold on stem shifted XN row display name hold on. Ini adalah hasil dari gelombang yang sudah dihasilkan oleh ini ya terhadap amplitudonya. Ini hasil pencerminan dari sinyal XN dan XN2. Ini hasil dari pencerminannya. Pada sini ini adalah kodingan yang sudah ada di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Maka di sini saya akan membahas hasil dari pergeseran sinyal XN ke XN ke XN-4 2. Di sini adalah XN42-nya pada saat di minus 4 dia menghasilkan di 2 amplitudo, pada saat di minus 2 dia menghasilkan di 1 amplitudo, dan pada saat 0 XN2-nya itu menghasilkan di 2 amplitudo, dan pada saat di 2 XN2-nya itu menghasilkan di 1 amplitudo,
dan begitu, dan di sini sampai seterusnya. Dari hasil penjumlahan dari si xn1 dengan xn2, definisi discrete-nya sinyal xn. Di sini adalah penjumlahan xn1 dan xn2, yaitu pada saat dia di n0 dia menghasilkan di amplitudo 3, pada dia n1 dia menghasilkan amplitudo 4, pada saat n2 juga menghasilkan di amplitudo 4, dan pada saat di n3 dia menghasilkan lebih tinggi di 5 amplitudo, dan pada saat dia 4 dia menghasilkan 2 amplitudo 2. Hasil pengalihan dari sinyal xn dengan xn2. Untuk codingannya di sini sudah saya tampilkan, bahkan dia hanya berbeda sedikit pada saat perintah dia hasil dari pengalihan dari sinyal xn1 dan xn2. Dan perkalian sinyal xn1 dan xn2 pada saat dia di n1 ya, dia melakukan 0, pada dia 0 dia menghasilkan di 2, dan pada saat di n2 dia menghasilkan 3, pada saat di n3 dia menghasilkan 4, pada saat di n4 dia menghasilkan 2. Begitulah dari presentasi yang sudah saya jelaskan di modul 2, yaitu mulai dari bab 1 sampai bab 5. Di sini saya akan melanjutkan di modul 3. Terima kasih. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya sekian Setumorang dengan NIM 5231230020. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3, yaitu pengolahan sinyal digital. Yang dimana yang pertama yang dimulai dari praktikum 1, yang dimana disuruh menjalankan 2 program di bawah ini, dan untuk mengamati hasilnya dan membuat pembahasan pengertian sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit dan serta penjelasan perbedaannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum itu dengan yang akan dibahas dimulai dari codingannya. Yang pertama itu untuk praklah, dan selanjutnya nama praktikan, dan selanjutnya itu NIM praktikannya, yang dimana T itu variabel sama dengan 0.20 di 1.50, dan X itu sama dengan XP yang buka kurung minus 0,1 dikali T ditutup kurung dikali sin dibuka kurung 2/3 dikali T. Di sini eksisnya yaitu 0, 50, minus 1 dan 1. Untuk plotnya itu yaitu TX, gridnya itu untuk di bagian on-kan. Dan fungsi label di sini adalah untuk mendeskripsikan dari si X terhadap detiknya yang ditampilkan oleh si X labelnya. Dan inilah bentuk hasil dari gelombang setelah dirunkan di dalam codingan di MATLAB. Dan ini juga adalah yang sudah dirunkan n terhadap xn-nya. Untuk sinyal kontinu itu memiliki nilai pada setiap titik waktu tanpa jeda. Contohnya itu seperti gelombang suara, suhu udara, sinyal listrik analog. Dengan digambarkan plot garis lurus menggunakan plot pada MATLAB. Untuk selanjutnya itu sinyal diskritnya hanya memiliki nilai-nilai pada waktu yang tertentu. Seperti contohnya sampling suara digital, data sensor diskrit digambarkan sebagai titik terpisah dengan stem pada MATLAB. Untuk membedakan sinyal kontinu dan sinyal diskrit itu, yang pertama itu sinyal kontinu nilai pada setiap waktu, representasi garis halus, contohnya seperti suara dan suhu. Pada sinyal diskrit itu menampilkan nilai hanya pada waktu tertentu, representasi pada titik-titik,
dan seperti contohnya itu data digital dan sistem komputernya. Uh, Pada hasil dari programnya itu untuk menunjukkan sinyal kontinu gelombang sinusoidal yang meredam, dan yang menunjukkan sinyal diskretnya itu titik terpisah yang tidak terhubung seperti ditampilkan di sini. Dan selanjutnya itu adalah sistem pembayaran pinjaman bank pada dan dapat dimodalkan sebagai sistem waktu terhadap miskin dengan persamaan sebagai berikut yang sudah ditampilkan di sini. Yang pertama itu bunga per tahun, jumlah angsuran per bulan, sisa pinjaman setelah bulan ke bulan. Yang dimana sini dimulai dari codingannya ini untuk mendeskripsikan sisa pinjaman setelah bulan ke n-nya. Dan xn-nya itu untuk mendeskripsikan jumlah angsuran per bulan. A-nya itu untuk mendeskripsikan bunga per tahun. Untuk kasus anggurannya $150 per bulan, maka utang belum lunas dalam 36 bulan. Dan masih ada sisa utang pada angsuran tersebut. Dan yang selanjutnya itu bunga yang terus bertambah memperlambat perlunasan. Dan kasus keduanya itu pada angsuran $300, yang dimana utang lunas lebih cepat dan mengurangi total bunga yang dibayar. Dengan demikian, jika angsuran lebih besar dari bunga bulanan, maka pelunasan itu bisa lebih cepat. Dan jika angsuran lebih kecil, utang bertambah dan sulit dilunasi. Dan yang terakhir, membayar lebih dari minimum, mengurangi total bunga yang harus dibayar. Pada nomor 3 yaitu menjalankan program berikut untuk perseminan sinyal, dan disuruh untuk mengamati hasilnya dan berikan pembahasan dari pencerminan sinyal tersebut. Yang dimana di sini sudah saya tampilkan ketiganya, yang dimana x itu 1.170002008. Inilah dengan mengganti NIM, perhatikan jika diperlukan. Dan untuk bagian n sama dengan 0.9 itu adalah indeks aslinya. Dan untuk NF-nya itu minus n itu pencerminan indeksnya. Dan untuk plot sinyal aslinya itu subplot baris 1 kolom 2 dan plot 1. Dan stem sini untuk language-nya, titelnya itu adalah sinyal asli dari sini, dan X labelnya itu adalah untuk mendeskripsikan n-nya, dan Y labelnya itu adalah untuk mendeskripsikan xn-nya. Ini xn-nya, ini untuk n-nya. Dan pada hasil dari yang sudah saya rankan pada codingan itu, maka disinilah dari titik pada sinyal asli dan juga sinyal faultnya. Pada perseminan sinyal membalik indeks waktu atau positif menjadi negatif, amplitudo tetap sama, hanya urutan saja yang waktunya akan berubah. Digunakan dalam pembahasan sinyal digital dan transformasi Forer. Pada hasil MATLAB yang sudah saya jalankan, program itu mencerminkan sinyal terhadap sumbu waktunya, dan sinyal sebelum pencerminan memiliki urutan waktu positif, sinyal setelah pencerminkan memiliki urutan waktu negatif. Maka hasil dari semua itu, kesimpulan dari semua itu, pencerminan tidak mengubah amplitudo, hanya membalik urutan waktu saja. Maka yang selanjutnya berguna dalam analisis sistem waktu diskretnya. Di sini yang selanjutnya itu di nomor 4, di sini disuruh untuk memberikan sinyal awal X1, yang dimana X1-nya adalah 1,2,3, dan kemudian ditentukan gambar grafik dari si codingan yang sudah saya jalankan, nanti di sini saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya itu pergeseran X2, X1 N-5,
menjalankan programnya, dan kemudian diamati hasilnya, kemudian memberikan penjelasannya, pengertian pergeseran sinyal, dan apa pengaruh R terhadap pada grafiknya. Di sini sudah saya tampilkan yaitu kodingannya, yang dimana tadi di sini X1 yang 1 2 3, yang satunya 0.2 X2 0,0000 X1. Di sini untuk menghitung pergeseran dari sisi sinyal. Setelah saya runkan, maka dapatlah di sini sinyalnya yang sudah ditampilkan di sini. Setelah pergeseran ke kanan, maka x n minus 5 itu sinyal muncul lebih lambat, dan jika pergeserannya ke kiri, maka sinyal muncul lebih cepat. Pada sinyal asli yang akan ditampilkan dalam warna biru, dan sinyal bergeser itu ditampilkan oleh berwarna merah di bagian sini. Dan pengaruh R dalam grafik itu adalah dalam stem N2 X2 R itu adalah untuk mengubah warna grafik tersebut, yang dimana grafik ini menjadi merah untuk membedakan sinyal asli yang telah bergeser, seperti yang sudah ada ditampilkan di sini. Maka setelah dia bergeser, maka dia akan berubah menjadi warna merah yang akan membedakan sinyal di mana sinyal aslinya dan di mana sinyal yang asli setelah bergeser gitu. Dan hasil yang sudah saya amati yaitu pergeseran ke kanan X n-5 itu untuk membuat sinyal tertunda, dan amplitudo tetap sama, tapi hanya waktu saja yang memunculkan kapan dia berubahnya. Dan warna R membantu membedakan grafik, sinyal, dan hasil bergeser. Baiklah, di sini saya akan menjalankan ke praktikum yang keduanya. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah praktikum 2. Yang dimana yang pertama adalah menjalankan program berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Di sini adalah soal dari codingan yang saya ambil, kemudian untuk hasil yang saya sudah runkan yaitu adalah di sini untuk merankan hasil dari yang sudah ditampilkan di MATLAB, di sini untuk dijalankan di MATLAB itu adalah untuk mengulangi ucapan merekam kata 1 sebanyak 5 kali ucapan, ulangi merekam ucapan kata 2 dan 3 masing-masing sebanyak 5 kali ucapan. Di sini sudah diprogramkan, yaitu adalah itu mulai berbicara. Recording blocking itu adalah untuk durasi dari si rekaman, dan itu adalah untuk menyelesaikan dan mengulangi rekaman. Maka di sini saya membuat variabel play, dan menampilkan sinyal suara itu adalah Y gradation plot freelance 1 WAV. Dan hasil yang sudah saya runkan yaitu ini adalah sinyal dari codingan yang sudah saya tampilkan di sini, dan hasilnya menunjukkan gelombang seperti ini,
Dan pada saat dia dirankan itu dia akan pada saat kita bersuara maka dia akan memulai merekam, dan setelah itu kita menunggu sampai selesai, maka suara yang sudah kita ucapkan itu bakal akan terputar kembali oleh yang dijelaskan oleh rekaman yang dimana menjalankan skripnya itu adalah prak 2 dan mengucapkan kata satunya itu adalah 1 kali, dan rekam diputar kembali untuk pengecekan, dan suara disimpan di file itu adalah 1 WAV. Hasilnya itu grafik suara menunjukkan perubahan hampir dulu suara kata 1 itu diucapkan. Gelombang suara memiliki volume tertentu sesuai dengan karakteristik ucapan. Untuk percobaan kedua itu merekam kata 1 5 kali. Untuk mulai proses rekaman 5 kali dengan kata 1. Setiap rekaman memiliki pola gelombang yang serupa tetapi bervariasi dalam amplitudo dan durasi. Maka di sini adalah amplitudonya, di sini adalah durasinya. Grafik sudah menunjukkan 5 bagian terpisah masing-masing mewakili satu ucapan. Hasilnya adalah gelombang suara lebih panjang dibandingkan rekaman 1 kali. Terdapat pula berulang sesuai dengan 5 kali pengucapan. Ini adalah yang pertemuan ketiga untuk pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu, yang dimana itu disuruh menjalankan program ini dan amati hasilnya dan memberikan pembahasan berdasarkan frekuensi pencuplikan, jumlah tipe pencuplikan dan waktunya sinyal berjalan. Di sini yang pertama langkah-langkahnya itu yang dimana langkah-langkahnya itu yang dimana di sini adalah frekuensinya 1000 dan frekuensinya 8000 dan TS-nya 1 frekuensi, NA-nya 512 dan plotnya Xin. Pada analisis yang sudah saya rangkan itu frekuensinya F 1000F, 1000F dan 100 Hz. Frekuensi samplingnya itu adalah 8000 F dan S-nya itu 8000 Fs dan Fs frekuensi itu 8000 Hz. Periode sampling terhadap TS-nya itu sama dengan 1 Fs sama dengan 0.0001125 dan TS sama dengan prak 1 Fs. Interpretasi hasil plotnya adalah frekuensi pencuplikan dengan teorema Nyquist agar sinyal dapat dikonstruksikan dengan baik bila diperlukan. Inilah yang sudah saya bahas, yaitu jumlah pencuplikannya, program sinyal sebanyak 512 titik yang sudah ada di sini. Maka di sinilah hasilnya 512 titik yang dimana itu mulai dari 0 sampai 500. Itu maka dia akan dihitung oleh semua dari sinyal in tersebut. Dalam kesimpulan itu frekuensi pencuplikan Fs sama dengan 8000 Fs cukup tinggi dibandingkan dengan frekuensi sinyal. Frekuensi 1000, frekuensi 1000 Hz, sehingga pencuplikannya akurat tanpa histori aliasing. Dengan jumlah sampelnya 51.251.2512 cukup untuk menampilkan sinyal dalam rentang waktu 63 untuk menampilkan sinyal dalam waktu rentang 63.963.939 ms, sehingga beberapa frekuensi sinyal dapat diamati dengan jelas. Plot yang dihasilkan akan menunjukkan gelombang sinus yang mulus karena pencuplikan dilakukan dengan frekuensi yang memadai. Yang kedua itu adalah untuk mengulangi percobaan pada nomor 1 dengan mengubah frekuensi 4000
Hz dan frekuensi 12.000. Setelah saya ubah, saya dapat mengamati pada sinyalnya itu adalah sangat berbeda pada sinyal yang pertama, karena dia sudah tidak sudah sudah tidak tersusun dan sudah jarang. Maka frekuensi sinyal di 1000 dan frekuensi 4000 dan periode sampling baru ya satu frekuensinya 0,0025 TS-nya 1 per F, S-nya 0,0025 TS. Yang dimana analisis aliasingnya teorema Nyquist menyatakan bahwa FSF atau SFS harus lebih dari 2 kali frekuensi sinyal untuk menjaga aliasing. Dengan perbandingan dengan percobaan awal, yaitu pada percobaan F1000 frekuensi 1000 Hz dengan frekuensi 8000 Fs, sehingga tidak terjadi aliasing dan sinyal sinusoidal terlihat dengan baik. Pada percobaan ini akibat aliasing sinyal tampak sangat berbeda dari aslinya, bahkan mungkin hanya tampak sebagai garis lurus jika aliasing sempurna terjadi. Nah, di sini saya akan membahas yang kelima untuk menjalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu menggunakan frekuensi. Dan untuk mengamati hasilnya dan bandingkan dengan sampling sinyal menggunakan TS, memberikan pembahasan berdasarkan perbedaannya. Di sini sudah saya analisis, yaitu parameter A sinyal, amplitudo A sama dengan 5, A sedangkan 5, A sedangkan 5. Yang dimana koordinatnya sudah terletak di sini. Ini adalah untuk menunjukkan proses sampling menggunakan frekuensi, dan di sini frekuensi sampling, dan di sini proses normalisasinya. Dalam perbandingan dengan sampling menggunakan TST atau STS bersamaan dengan prak 3C. Pada prak 3C tidak menentukan periode sampling TST atau STS interval waktu antar sampel. Pada prak 3D kita langsung menentukan frekuensi sampling FSF, SFF, S jumlah sampel per detik. Untuk perbedaan utama itu pendekatan samplingnya, juga jumlah sampel yang dihasilkan, efek terhadap persentase sinyalnya. Yang saya simpulkan, sampling dengan frekuensi 30 F dan Fs-nya 30, Fs-nya 30 Hz, dan itu akan lebih akurat dibandingkan di 10 F-nya itu, karena itu akan memiliki lebih banyak titik sampel. Jika Fs-nya dan SFS meningkat, sinyal diskrit semakin menyerupai sinyal kontinu. Jika FSF, SFS terlalu rendah, maka akan terjadi aliasing di mana sinyal hasil sampling bisa tampak berbeda dari hasilnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada praktikum 4. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan praktikum 4 DFT dan FFT. Di sini adalah suruh untuk menulis fungsi DFT ini pada MATLAB yang sudah ada di sini, dan yang sudah saya tampilkan di MATLAB, yaitu transformasi Fourier discrete. File DFT-nya function atau panjang input. Ini adalah panjang inputnya, dan ini adalah inisiasi hasil sebagai vektor kompleks. Ini adalah untuk memastikan sum atau file diinisialisasi sebagai kompleksnya. Dan untuk ini adalah untuk menyimpan hasil perhitungan DFT. Dan di sini saya sudah ditampilkan hasil dari outputnya di command window, itu 6 tambah 0,0000 di minus 1,000 dikurang 1,000 i dan 0,000 dikurang 0
sampai 0.0000i juga seperti yang sudah ditampilkan di sini. Yang selanjutnya itu adalah suatu sinyal X0, 1X1, 2X2, 2X3, dan 1 dan XN 0 untuk semua nilai yang dari yang lain. Dan di sini saya disuruh menjalankan programnya. Di sini saya sudah menjalankannya. Ini adalah saya menggunakan prak 4A dan mempraktikan untuk mengisi nama saya sendiri dan NIM saya sendiri. Hasil DFT menggunakan fungsi FFT itu sudah dapat 600 ditambah yang sudah saya jelaskan yang tadi. Untuk perhitungan menurunnya terjadi di sini. Untuk penyelesaian menurunnya dengan analitik diketahui sinyal X sebagai berikut. Dan yang selanjutnya itu menentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT 4 dari sinyal yang semua bernilai 0, n lebih kecil dari 0 dan n lebih besar dari 4. Untuk pengkodingannya di sini adalah clear CLC dan untuk command window yang menampilkan seperti ini. Dan pada B yang seperti ini dia akan menampilkan yang seperti yang sudah ditampilkan di sini. Pada bagian C dia akan menampilkan apabila dia berjarak jauh maka dia akan menampilkan 2020. Dan yang selanjutnya untuk menulis fungsi IDFT berikut pada MATLAB fungsinya. Maka indeks atau frekuensi domain K0.2N1 tutup kurung untuk menghitung IDFT secara manual. Di sini sudah ada normalisasi hasil X sama dengan X menampilkan hasil dari IDFT dari XKST. Hasilnya sudah ditampilkan di command window, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya di sini. Untuk yang selanjutnya kita menentukan inverse DFT N dari K dalam bentuk rektangular berikut. Ini disuruh saya disuruh di sini saya akan menjalankan program berikut dan mengamati hasil serta praktikan dengan perhitungan. Di sini sudah saya tampilkan di MATLAB prak 4B yang praktikum dan yang praktikum. Dan di sini ada definisi XK transformasi Fourier discrete menghitung IDFT menggunakan IFFT inverse fast Fourier transform. Dan di sini dia akan menampilkan hasil yang sudah ditampilkan di command window hasil outputnya. Dari soal nomor 3 tentukan inverse DFT dan amati hasilnya beserta penjelasannya. Setelah saya amati, maka yang sudah saya jelaskan dia akan pada saat di X dia diubah seperti ini, maka di command window akan menampilkan seperti ini. Juga di bagian B ini apabila dia IFT-kan di MJ maka akan menampilkan seperti ini, juga di sini dan bahkan di sini juga. Yang selanjutnya itu praktikum 5 tip tapis analog dan digital. Kegiatan praktikum beberapa contoh untuk pentapis analog dengan bentuk fungsi ALI S sebagai berikut. Di sini adalah penentuan dan di sini saya sudah menuliskan programnya pada MATLAB saya yang sudah saya runkan. Pada saat sudah saya tampilkan di sini untuk menampilkan filter dari H1S-nya, di sini menampilkan H2S-nya, dan di sini juga untuk menampilkan filter H3S-nya. Pada saat dia dirunkan di filter H1S, maka gelombangnya dimulai dari 1 langsung menurun seperti ini. Dan pada saat di filter H2S, dia menurun perlahan untuk masuk ke sini. Dan pada saat filter H3S, dia dimulai dari 0, diturun sampai dengan di atas 10. Dan selanjutnya itu membuat program untuk menentukan pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi ALI. Di sini sudah saya tampilkan analognya, maka di sini saya untuk pengkodingannya itu sama saja, dan
Di sini saya sudah akan menambahkan HPF-nya saja. Dan di sini BPF, di sini LPF. Pada saat dia digunakan HPF, maka dia si sinyal itu langsung berubah. Jadi mulai dari 20 magnitudo 20 ke frekuensinya atau radiusnya itu ke 10, sama untuk BPF-nya H1 BPF-nya itu dia mulai 0 magnitudo ke atas, dan dia akan menampilkan seperti 10 di atas frekuensinya. Pada di LPF dia akan menampilkan magnitudo terhadap frekuensinya, deskripsinya terhadapnya. Dan beberapa contoh untuk pentap digital dengan bentuk-bentuk fungsi alih Hertz. Nah, di sini untuk mengamati figur mana yang merupakan pentapis LPF, HPF maupun BPF. Ini untuk memberikan penjelasan masing-masing pentapis ya. Di sini untuk kodingannya saya menggunakan kodingan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk filter LPF-nya dia itu menggunakan magnitudo ke frekuensi normalisasi, dan di sini juga magnitudo ke frekuensi normalisasi, juga di sini magnitudo frekuensi normalisasi. Maka setelah saya sarankan, yang sudah saya dapatkan seperti ini, yang sudah saya tampilkan pada MATLAB ini. Yang selanjutnya itu untuk membuat program menentukan pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog. Untuk kodingannya sudah saya ubah untuk mendapatkan dari hasil 1 DFT dari XK, maka hasilnya sudah saya dapat seperti ini. Setelah saya runkan, maka hasil outputnya dapat seperti ini. Untuk yang selanjutnya itu menjalankan program untuk melakukan persentapisan LPF low pass filter pada sinyal suara. Pada kodingan ini sudah saya tampilkan untuk membahas apa. Untuk di sini itu adalah F1 Fn itu ada variabel audio rate 1 Fn itu membaca file audio, dan FFT-nya itu fast forward transform itu transformasi Fourier, dan di sini adalah sumber frekuensinya, di sini adalah sumber waktu, dan di sini frekuensi cut off high pass, di sini indeks cut off, di sini inisialisasi filter high pass, di sini memblokir frekuensi rendah, di sini memblokir bagian simetrisnya. Menerapkan filter di domain frekuensi transformasi balik ke domain waktu. Maka yang sudah saya sarankan hasilnya seperti ini. Pada saat di sinyal suara rekaman, dia gelombangnya bermerah gini, hasil sinyal FFT-nya seperti ini. High pass filternya di sini, dan sinyal hasil filternya di sini. Yang ketujuh itu saya disuruh untuk menjalankan program itu pertapisan BPF. Kalau yang tadi kan LPF. Ya, kalau LPF ini BPF pada sinyal suara. Di sini pada BPF maka hasilnya seperti ini. Dia akan hasilnya akan lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Pada sinyal suara rekaman, hasil FFT sinyal, band pas filter sinyal hasil filternya. Dan di sini saya disuruh mencari LPF, HPF, dan BPF pada sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Maka gelombangnya di sini mendeskripsikan amplitudo, di sini mendeskripsikan waktu. Pada saat waveform of the record speed signal, maka sinyalnya saya dapat seperti ini. Dan pada saat saya runkan di LHPF-nya, saya mendapatkan segini di sini ini untuk low pass filternya. Kalau di sini high pass filter, dan di sini band pass filternya. Setelah saya cari dan direkam untuk kata 2 dan 3. Baiklah, sekian dari hasil presentasi pada modul 3. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.